Tarik napas, perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu kuat sekarang. Kalau kamu mendengarkan ini, berarti ada bagian dari dirimu yang masih ingin bertahan. Dan itu sudah sangat berarti. Mungkin hari ini terasa berat, atau mungkin sudah lama terasa berat. Kamu capek, tapi tidak tahu harus berhenti di mana. Kamu ingin istirahat, tapi hidup terus berjalan. Tenang, kamu tidak sendirian di perasaan ini. Sekarang, tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu memperbaiki hidupmu. Tidak perlu merapikan masa depan. Tidak perlu memikirkan siapa kamu seharusnya. Cukup hadir. Perlahan, turunkan bahumu. Biarkan rahangmu sedikit longgar. Biarkan alismu tidak lagi mengerut. Kalau tubuhmu menahan tegang sejak lama, itu karena kamu sudah terlalu sering bertahan. Sekarang, kamu boleh melepas sedikit. Tarik napas, pelan. Tidak dalam, tidak dipaksa. Hanya cukup untuk terasa. Lalu hembuskan. Lebih pelan lagi. Seolah-olah tidak ada yang perlu dikejar. Kalau pikiranmu masih berisik, itu tidak salah. Pikiran memang seperti itu. Ia bicara ketika kita lelah. Ia ramai ketika kita ingin tenang. Kamu tidak perlu memarahinya. Tidak perlu menyuruhnya diam. Biarkan saja ia bicara. Sementara kamu tetap bernafas. Bayangkan kamu duduk di tepi jalan. Pikiran-pikiran itu seperti kendaraan yang lewat. Ada yang cepat, Ada yang lambat, ada yang berisik, ada yang hampir tak terdengar. Kamu tidak perlu naik ke dalamnya. Cukup duduk dan melihatnya lewat. Kalau ada pikiran tentang masa lalu muncul, biarkan. Kalau ada kekhawatiran tentang besok datang, biarkan juga. Tidak ada yang perlu dibereskan sekarang. Tidak ada keputusan besar yang harus dibuat. Waktu ini hanya untuk menenangkan diri. Mungkin kamu sudah lama hidup dalam mode bertahan. Bangun dengan rasa cemas. Ada yang lambat, ada yang berisik, ada yang hampir tak terdengar. Kamu tidak perlu naik ke dalamnya. Cukup duduk dan melihatnya lewat. Kalau ada pikiran tentang masa lalu muncul, biarkan. Kalau ada kekhawatiran tentang besok datang, biarkan juga. Tidak ada yang perlu dibereskan sekarang. Tidak ada keputusan besar yang harus dibuat. Waktu ini hanya untuk menenangkan diri. Mungkin kamu sudah lama hidup dalam mode bertahan. Bangun dengan rasa cemas. Kalau di dadamu ada rasa sesak, perhatikan saja. Jangan dilawan, jangan diusir. Rasa itu tidak datang
datang untuk menyakitimu. Ia datang karena kamu sudah lama memendam. Sekarang, beri ia ruang bernapas. Sekarang, izinkan dirimu mendengar ini tanpa perlu membantah, tanpa perlu membuktikan apapun. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak manja, dan kamu tidak lemah hanya karena merasa lelah. Apa yang kamu rasakan masuk akal, mengingat semua hal yang sudah kamu lewati. Semua tuntutan yang harus kamu pikul, dan semua perasaan yang terlalu sering kamu simpan sendiri. Tidak semua orang tahu seberapa keras kamu berusaha, dan tidak semua orang perlu tahu. Usahamu tetap nyata, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa usahamu sia-sia, ketika kamu melihat orang lain melangkah lebih cepat dan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirimu. Jika perasaan itu muncul, dengarkan baik-baik. Membandingkan diri dengan orang lain tidak pernah adil, karena tidak ada yang menjalani hidup dengan beban yang sama persis. Kamu berjalan dengan ceritamu sendiri, dengan luka dan kekuatan. Dan itu membuat perjalananmu sah, meskipun tidak selalu terlihat indah. Ada kalanya kamu bangun dengan perasaan berat tanpa alasan yang jelas, dan itu membuatmu merasa bersalah, seolah-olah kamu harusnya lebih bersyukur atau lebih kuat. Tapi perasaan tidak selalu membutuhkan alasan logis untuk ada. Lelah bisa datang dari terlalu lama bertahan, dari terlalu sering mengalah, dari terlalu jarang didengarkan. Kamu tidak salah karena merasa seperti ini. Kamu manusia, dan manusia punya batas. Kalau selama ini kamu merasa harus selalu terlihat baik-baik saja agar tidak merepotkan orang lain, sekarang kamu boleh berhenti sejenak. Kamu tidak diciptakan untuk selalu kuat. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk memenuhi harapan semua orang. Kamu berhak merasa capek, berhak bingung, dan berhak mengambil jeda tanpa harus merasa gagal. Beristirahat bukan berarti menyerah. Beristirahat berarti kamu masih peduli pada dirimu sendiri. Jika ada suara di kepalamu yang terus menyalahkan dan merendahkanmu, kamu tidak harus mempercayainya. Suara itu sering muncul bukan karena ia benar, tetapi karena kamu sedang lelah. Kamu boleh menantangnya dengan lembut, bukan dengan marah. Kamu boleh berkata dalam hati bahwa kamu sedang melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu punya saat ini, dan itu sudah cukup. Jika ada suara di kepalamu yang terus menyalahkan dan merendahkanmu, kamu tidak harus mempercayainya. Suara itu sering muncul bukan karena ia benar, tetapi karena kamu sedang lelah. Kamu boleh menantangnya dengan lembut, bukan dengan marah. Kamu boleh berkata dalam hati bahwa kamu sedang melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu punya saat ini. Dan itu sudah cukup. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua waktu harus menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ada hari-hari yang fungsinya hanya satu, memastikan kamu tetap hidup, tetap bernafas, dan tetap ada. Dan hari-hari seperti itu sama pentingnya dengan hari-hari besar yang penuh pencapaian. Hidup tidak hanya tentang maju, tetapi juga tentang bertahan. Sekarang, biarkan kalimat ini tinggal sebentar di dalam dirimu. Kamu cukup. Bukan karena kamu sudah mencapai segalanya, tetapi karena keberadaanmu sendiri sudah bernilai. Kamu tidak perlu menjadi versi lain dari dirimu agar layak dihargai. Kamu sudah layak, bahkan saat kamu sedang belajar, bahkan saat kamu sedang jatuh, bahkan saat kamu belum tahu arah. Pada titik ini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang mulai bertanya, apakah semua usaha ini benar-benar berarti? Apakah
perubahan sejauh ini akan membawa kemana-mana? Atau apakah menyerah diam-diam justru akan terasa lebih ringan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul ketika lelah sudah terlalu lama menemani, dan harapan terasa seperti sesuatu yang jauh dan kabur. Namun, dengarkan dengan tenang. Tidak ada satupun hari yang kamu jalani dengan sia-sia selama kamu masih memilih untuk tetap ada. Kamu tidak harus membuat perubahan besar hari ini. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dorongan yang kamu butuhkan bukan teriakan, melainkan izin untuk melangkah sedikit saja, dengan langkah yang masih bisa kamu jaga. Satu langkah kecil yang konsisten seringkali lebih kuat daripada loncatan besar yang melelahkan. Bahkan jika langkah itu hanya berarti bangun dari tempat tidur, menyelesaikan satu tugas sederhana, atau sekedar memutuskan untuk tidak menyerah hari ini, itu tetap. Jika kamu merasa jalan di depanmu masih panjang dan menakutkan, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar diminta untuk menempuh semuanya sekaligus. Hidup jarang meminta kita menaklukkan seluruh perjalanan dalam satu waktu. Ia hanya meminta kita hadir di langkah yang sedang kita pijak. Ketika kamu berhenti memandang terlalu jauh ke depan, beban di dadamu seringkali menjadi lebih ringan, dan napasmu pun terasa sedikit lebih longgar. Ada saat-saat ketika kegagalan masa lalu muncul kembali dalam ingatan, seolah-olah ingin meyakinkanmu bahwa mencoba lagi hanya akan berakhir sama. Namun, masa lalu bukan hakim untuk masa depanmu. Ia hanyalah bagian dari cerita yang membentukmu, bukan penentu akhir dari perjalananmu. Kamu boleh belajar darinya tanpa harus terjebak di dalamnya. Kamu berhak mencoba lagi dengan cara yang lebih lembut pada dirimu sendiri. Kekuatan yang kamu cari mungkin tidak selalu terasa seperti semangat yang membara. Kadang, kekuatan hadir dalam bentuk kesabaran, dalam kemampuan untuk tetap tenang ketika hasil belum terlihat, dan dalam keberanian untuk melanjutkan meskipun tidak ada jaminan apapun. Ini bukan tentang menjadi luar biasa, melainkan tentang tetap bergerak, meskipun perlahan, meskipun dengan keraguan. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana juga sedang berjuang dalam diam. Kamu bukan satu-satunya yang merasa ragu, takut, atau hampir menyerah. Perasaan ini tidak mengasingkanmu. Justru ia menghubungkanmu dengan banyak manusia lain yang sedang berusaha bertahan. Kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada rasa lelahmu saat ini. Teruslah melangkah dengan cara yang paling masuk akal bagimu. Tidak perlu membandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Tidak perlu mengukur keberhasilanmu dengan standar yang tidak mempertimbangkan kondisimu. Ukur saja dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah hari ini aku sedikit lebih jujur pada diriku sendiri? Jika jawabannya iya, maka kamu sudah bergerak ke arah yang benar. Sekarang biarkan dorongan ini tinggal sebentar di dalam dirimu. Bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai pengingat lembut bahwa hidupmu masih berlangsung. Dan selama ia masih berlangsung, selalu ada ruang untuk satu langkah lagi. Tidak harus hari ini, tidak harus sekarang, tetapi ketika kamu siap.
Dan kesiapan itu boleh datang pelan-pelan. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada target yang harus dicapai dalam beberapa menit ke depan. Kamu sudah berjalan cukup jauh untuk hari ini. Bahkan jika langkahmu terasa kecil atau nyaris tak terlihat. Hidup tidak selalu dihitung dari seberapa cepat kamu bergerak, tetapi dari seberapa tulus kamu mencoba bertahan di saat-saat yang tidak mudah. Dan kamu sudah melakukan itu. Jika ada hal-hal yang belum selesai, biarkan mereka tetap di tempatnya untuk sementara. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu memilih beristirahat. Tidak semua beban harus dipanggul sekaligus, dan tidak semua masalah menuntut solusi malam ini. Ada waktunya berusaha, dan ada waktunya menyerahkan diri pada jeda. Sekarang adalah waktu untuk jeda. Mungkin hatimu masih menyimpan banyak tanya. Mungkin pikiranmu belum sepenuhnya tenang. Tetapi kamu tidak harus memaksa semuanya menjadi jelas. Kejelasan sering datang setelah kita berhenti memaksa. Kedamaian sering muncul saat kita berhenti melawan. Jadi untuk saat ini, izinkan segala sesuatu berada sebagaimana adanya. Tanpa perlu diperbaiki, tanpa perlu dinilai. Kamu sudah cukup keras pada dirimu sendiri selama ini. Mungkin terlalu sering menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu. Mungkin terlalu jarang mengakui bahwa kamu sudah berusaha semampumu. Sekarang, coba lihat dirimu dengan cara yang lebih lembut. Seperti melihat seseorang yang kamu sayangi. Dengan pengertian, dengan kesabaran, dengan penerimaan. Apapun yang terjadi sebelumnya, apapun yang belum tercapai, itu tidak mengurangi nilai dirimu sebagai manusia. Kamu tetap layak dihargai, bahkan saat kamu belum sampai ke tempat yang kamu tuju. Kamu tetap berarti, bahkan saat kamu merasa biasa saja. Nilaimu tidak ditentukan oleh pencapaian, tetapi oleh keberadaanmu sendiri yang unik dan tidak tergantikan. Jika hari ini terasa berat, anggap saja kamu sudah melewati satu gelombang besar. Sekarang ombaknya mulai tenang. Tubuhmu boleh mengendur, pikiranmu boleh melambat. Hatimu boleh beristirahat dari mencoba mengerti segalanya. Kamu tidak perlu membawa semua ini sendirian untuk selamanya. Untuk saat ini, cukup letakkan beban itu sebentar. Biarkan napasmu menjadi jangkar kecil yang menahanmu di momen ini. Tarikan napas yang masuk, hembusan napas yang keluar. Menjadi pengingat bahwa hidup masih bergerak dengan ritmenya sendiri, tanpa perlu dipaksa. Kamu tidak harus selalu siap menghadapi semuanya. Kadang, yang paling kamu butuhkan hanyalah ruang untuk diam, untuk pulih tanpa tekanan. Malam akan tetap berjalan, waktu akan tetap bergerak, dan besok akan datang pada waktunya. Kamu tidak perlu mendahuluinya dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Untuk sekarang, izinkan dirimu merasa cukup. Cukup sudah mencoba, cukup sudah bertahan, cukup sudah menjadi dirimu hari ini. Dan ketika nanti kamu menutup mata, atau hanya membiarkan pikiranmu melayang lebih pelan, bawa satu hal sederhana ini bersamamu. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa hari ini. Itu tidak kecil, itu tidak sia-sia. Itu adalah bukti bahwa, meskipun pelan, kamu tetap memilih hidup. Sekarang semuanya boleh semakin pelan. Kamu tidak perlu mengikuti setiap kata dengan sadar. Biarkan suara ini lewat seperti angin yang tidak menuntut perhatian. Tubuhmu boleh terasa lebih berat, atau mungkin justru lebih ringan, dan keduanya tidak perlu dipertanyakan. Saat kita berhenti mencoba mengendalikan semuanya, seringkali tubuh tahu sendiri bagaimana caranya beristirahat. Jika masih ada sisa pikiran yang datang, biarkan mereka seperti suara jauh di kejauhan. Kamu tidak perlu mendekat, tidak perlu menanggapi. Pikiran bisa lewat tanpa harus kamu pegang. Seperti daun yang mengalir di permukaan air, mereka akan bergerak sendiri jika tidak kamu tahan. Tugasmu sekarang bukan memahami, melainkan membiarkan. Rasakan tempat kamu berada saat ini. Entah kamu duduk, bersandar, atau berbaring, biarkan permukaan yang menopangmu benar-benar menahan berat tubuhmu. Kamu tidak perlu menahan diri lagi, tidak perlu bersiap,
tidak ada yang perlu dihadapi dalam beberapa saat ini. Dunia di luar bisa berjalan sendiri tanpa bantuanmu sebentar saja. Napasmu mungkin mulai lebih lambat tanpa kamu sadari. Itu tanda tubuh mulai percaya bahwa ia aman untuk beristirahat. Kamu tidak perlu membuat napas dalam, tidak perlu mengatur ritmenya. Biarkan saja ia menemukan jalannya sendiri. Tubuhmu sudah melakukan ini sejak kamu lahir, dan ia tidak lupa caranya. Semua peran yang kamu pegang hari ini boleh dilepaskan sementara. Kamu bukan pekerja, bukan penanggung jawab, bukan orang yang harus kuat untuk semua orang. Di momen ini, kamu hanya seseorang yang sedang bernapas, dan itu sudah cukup. Tidak ada tuntutan lain yang menempel padamu sekarang. Jika hatimu masih membawa beban, bayangkan kamu meletakkannya di sampingmu untuk malam ini. Kamu tidak membuangnya, hanya menurunkannya sebentar. Besok, jika perlu, kamu bisa mengambilnya lagi dengan tenaga yang baru. Tapi sekarang, biarkan bahumu kosong, biarkan dadamu lega walau sedikit. Semakin lama kamu berada di sini, semakin jelas bahwa kamu tidak harus selalu melawan arus hidup. Ada kalanya yang paling menyembuhkan adalah berhenti mengayuh dan membiarkan diri terapung sejenak. Kamu tidak tenggelam, kamu hanya sedang mengistirahatkan tenaga. Malam atau suasana tenang ini bukan musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah ruang untuk pulih. Setiap detik diam yang kamu izinkan pada dirimu adalah bentuk kebaikan yang jarang kamu berikan pada diri sendiri. Dan kamu pantas mendapatkannya, tanpa syarat, tanpa harus menunggu semua masalah selesai. Jika kelopak matamu terasa berat, biarkan saja. Jika pikiranmu mulai samar, itu tidak apa-apa. Kamu tidak kehilangan kendali. Kamu sedang memberi tubuh dan pikiran kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak hal di dalam dirimu bekerja diam-diam saat kamu berhenti memaksa. Dan jika kamu masih terjaga, itu juga tidak masalah. Istirahat tidak selalu berarti tidur. Kadang ia hanya berarti berhenti menekan diri sendiri, berhenti menuntut, berhenti menyalahkan. Diam seperti ini pun sudah menenangkan sistem di dalam tubuhmu. Kamu aman untuk beberapa waktu ke depan. Tidak ada yang harus kamu selesaikan sekarang. Tidak ada yang menunggu jawaban darimu saat ini. Hanya ada napas yang datang dan pergi, suara lembut yang menemani, dan waktu yang berjalan perlahan tanpa mendesakmu. Tetaplah di sini selama kamu mau. Tidak ada akhir yang harus kamu capai. Tidak ada garis finish dalam ketenangan. Setiap detik kamu bertahan dalam keadaan ini, tubuhmu belajar bahwa dunia tidak selalu darurat, bahwa hidup tidak selalu harus tergesa. Dan pelan-pelan, tanpa perlu kamu sadari, kamu sedang memulihkan sesuatu di dalam dirimu yang sudah lama bekerja terlalu keras. Sekarang kamu berada di ruang yang tenang, di mana tidak ada yang menekan, tidak ada yang mendesak, dan tidak ada yang menuntut keputusan darimu. Kamu sudah memberi dirimu waktu untuk berhenti, untuk menurunkan beban, dan untuk sekadar ada, tanpa harus menjadi apa-apa. Dari tempat yang lebih hening ini, kamu mungkin mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu sekeras yang pikiranmu belengkan ketika ia lelah. Ketenangan bukan berarti semua masalah hilang. Ketenangan berarti kamu tidak sedang memegang semuanya sekaligus. Dan ketika genggamanmu longgar, tubuhmu belajar bahwa ia tidak perlu selalu siaga. Di momen seperti ini, sistem di dalam dirimu pelan-pelan kembali seimbang. Seperti air yang berhenti beriak setelah batu tidak lagi dilemparkan. Kalau kamu masih terjaga, rasakan saja keberadaanmu di sini. Rasakan bahwa kamu masih bernapas tanpa harus diingatkan. Rasakan bahwa jantungmu berdetak tanpa perlu kamu suruh. Banyak hal dalam hidupmu tetap berjalan, bahkan ketika kamu berhenti mengontrol. Itu artinya kamu tidak harus mengurus segalanya sendirian. Sebentar lagi, mungkin pikiranmu akan mulai bergerak lagi. Mungkin kesadaranmu akan sedikit naik, atau mungkin kamu justru semakin tenggelam dalam istirahat yang dalam. Apapun yang terjadi setelah ini, kamu boleh menerimanya tanpa penilaian. Tidak ada cara yang salah untuk berada di momen ini. Jika kamu kembali lebih sadar, kamu bisa membawa ketenangan ini bersamamu.
Tidak perlu besar, cukup sedikit saja. Sedikit ruang di antara pikiran. Sedikit jeda sebelum bereaksi. Sedikit napas sebelum khawatir. Hal-hal kecil seperti itu seringkali mengubah caramu melewati hari. Dan jika kamu tertidur, biarkan tubuhmu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kamu sudah menuntun dirimu sampai ke tempat yang lebih aman dan lebih lembut. Itu sudah cukup. Dari ketenangan ini, kita bisa mulai lagi dengan pelan. Kembali ke napas, kembali ke kesadaran sederhana bahwa kamu masih di sini. Masih hidup, masih punya kesempatan. 1 detik pada 1 waktu. Jika kamu kembali lebih sadar, kamu bisa membawa ketenangan ini bersamamu. Tidak perlu besar, cukup sedikit saja. Sedikit ruang di antara pikiran. Sedikit jeda sebelum bereaksi. Sedikit napas sebelum khawatir. Hal-hal kecil seperti itu seringkali mengubah caramu melewati hari. Tetaplah pelan, tetaplah lembut pada dirimu sendiri. Perjalanan tidak harus keras untuk menjadi nyata. Pelan-pelan, kesadaran bisa datang kembali seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil. Tidak menyilaukan, tidak tiba-tiba, hanya cukup untuk membuatmu merasa hadir lagi, tanpa kehilangan ketenangan yang sudah kamu bangun. Kamu tidak kembali ke titik awal yang sama, karena setiap momen istirahat mengubah sesuatu di dalam dirimu, walau sedikit. Rasakan lagi napasmu, bukan sebagai tugas, tapi sebagai tanda bahwa hidup tetap bergerak, tanpa perlu kamu dorong. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah bukti bahwa tubuhmu tahu bagaimana menopangmu, bahkan ketika pikiranmu lelah. Kamu tidak sendirian di dalam dirimu sendiri. Ada sistem kehidupan yang setia bekerja diam-diam untukmu. Kalau ada sisa ketegangan yang belum sepenuhnya pergi, tidak perlu dipaksa hilang. Ketenangan bukan tentang menjadi kosong sepenuhnya, melainkan tentang memberi ruang agar apapun yang ada tidak lagi terasa menyesakan. Kamu boleh membawa ketenangan ini berdampingan dengan sisa rasa yang masih tinggal. Sekarang mungkin kamu mulai sedikit lebih sadar pada suara di sekitarmu, pada posisi tubuhmu, atau pada aliran pikiran yang perlahan muncul kembali. Sambut semuanya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tanpa penilaian, tanpa tergesa. Kamu tidak perlu langsung kembali menjadi sibuk di dalam kepala. Ingat bahwa kamu selalu bisa kembali ke tempat hening ini, bahkan ketika audio ini tidak lagi terdengar. Tempat itu bukan ada di luar, melainkan di dalam cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih bernapas sebelum panik, berhenti sebelum menyalahkan diri, atau diam sebelum bereaksi, kamu sedang membuka pintu ke ruang yang sama. Tidak semua hari akan terasa ringan, dan itu tidak berarti kamu mundur. Hidup bergerak dalam gelombang. Ada saat naik, ada saat turun, dan keduanya bagian dari perjalanan yang sama. Kamu tidak perlu memaksa dirimu selalu berada di puncak. Bertahan di tengah gelombang pun sudah cukup. Jika setelah ini kamu kembali pada aktivitasmu, bawalah sedikit kelambatan ini. Tidak perlu drastis, cukup 1 detik tambahan sebelum menjawab. 1 napas tambahan sebelum memutuskan. 1 sikap lembut tambahan pada dirimu sendiri. Perubahan kecil seperti itu sering lebih bertahan lama daripada tekad besar yang dipaksakan. Dan jika kamu tetap tinggal dalam keadaan hening ini lebih lama, itu juga baik. Tidak ada aturan tentang seberapa cepat kamu harus kembali. Tubuh dan hatimu punya waktunya sendiri, dan kamu sedang belajar mempercayainya. Kamu masih di perjalanan yang sama, tetapi sekarang dengan sedikit lebih banyak ruang di dalam dada. Sedikit lebih banyak udara di napasmu, dan sedikit lebih banyak pengertian pada dirimu sendiri. Itu bukan hal kecil, itu fondasi yang membuat langkah berikutnya terasa lebih mungkin. Sekarang semuanya boleh semakin jauh. Suara ini tidak lagi perlu kamu dengarkan dengan jelas. Ia hanya menjadi latar yang lembut, seperti suara hujan yang terdengar dari balik jendela. Kamu tidak perlu mengikuti arti setiap kalimat. Kamu boleh membiarkan kata-kata lewat begitu saja. Tubuhmu mulai mengambil alih.
Kelopak mata mungkin terasa berat, atau pikiranmu mulai seperti mimpi yang belum jelas bentuknya. Tidak apa-apa, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu sedang berpindah ke keadaan di mana tubuh dan pikiran memperbaiki diri tanpa perlu kamu bantu. Jika masih ada sedikit kesadaran, biarkan ia mengambang saja. Tidak perlu fokus, tidak perlu kembali sepenuhnya. Bayangkan dirimu mengapung di air yang tenang, ditopang tanpa usaha. Kamu tidak perlu berenang. Kamu tidak perlu menuju kemana-mana. Setiap napas menjadi lebih pelan dengan sendirinya. Bahkan jika kamu tidak menyadarinya lagi, tubuhmu tetap bernapas dengan ritme yang pas. Jantungmu berdetak stabil, otot-ototmu perlahan melepas sisa ketegangan yang belum sempat dilepaskan siang tadi.